Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Cisauk, Tangerang, Banten. Dari hasil penyidikan terungkap kedua pelaku terinspirasi tayangan di televisi. Sebanyak 25 adegan rekonstruksi diperagakan pelaku berinisial UT saat menghabisi nyawa korban di perkebunan desa Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten. Sementara pelaku berinisial DS yang merupakan mantan pacar korban tidak bisa dihadirkan karena terkonfirmasi positif COVID-19. Dari adegan yang diperagakan, diketahui kedua pelaku menganiaya korban hingga pingsan sebelum membakar tubuh korban. Kedua tersangka mengaku terinspirasi melakukan pembunuhan dari tayangan televisi usai lamaran DS ditolak oleh korban. Yang bersangkutan tersangka ini terinspirasi oleh pemberitaan, kemudian film di televisi. Sebelumnya, sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan dengan luka bakar nyaris mencapai 100%. Setelah diidentifikasi, korban merupakan gadis berusia 19 tahun yang dibunuh kekasihnya lantaran sakit hati cinta ditolak. Seorang gadis remaja ditemukan tewas membusuk di sebuah kamar kos di Madiun, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih terus mendalami penyebab kematian korban. Sejumlah penghuni kos di Jalan Patimura, Kelurahan Bangunsari, Caruban, geger dengan bau tak sedap yang berasal dari salah satu kamar di lantai 2. Pemilik kos yang mendapat informasi langsung melakukan pengecekan. Saat pintu dibuka, ternyata penghuni kamar Ica Puspita Dwi Anggraini yang masih berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia. Diduga korban meninggal sudah berhari-hari dan baru diketahui Selasa dini hari. Terus saya ke sini bawa kunci barang, pikirku harus tak buka, tapi pintu tuh enggak tertutup, enggak dikunci. Tertutup tapi enggak dikunci. Lantas saya ingat, ini murah gitu loh. Sudah gitu saya lari turun. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi serta menggelar olah tempat kejadian perkara awal. Selain meminta keterangan saksi, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan telepon genggam di sekitar jasad korban. Untuk perkembangan itu sendiri memang banyak kemungkinan atau pertanyaan-pertanyaan janggal terhadap kasus penemuan mayat di dalam kamar kos-kosan. Untuk menjawab banyak pertanyaan tersebut, maka kami ambil langkah sesuai dengan prosedur. Kami akan melakukan langkah otopsi yang rencana akan dilakukan siang hari ini. Polisi akan memanggil sejumlah saksi dan pihak keluarga korban untuk menelusuri kasus ini. Langsung saja kita dalami kasus ini dengan laporan rekan kami Arif Wahyu Effendi dari Madiun, Jawa Timur. Selamat malam, Arif. Apa yang terjadi sebetulnya di sana? Selamat malam, Abraham. Jadi peristiwa penemuan mayat gadis belia ini bermula dari bau menyengat yang muncul di sekitar tempat kos kawasan Jalan Patimura, Kelurahan Bangunsari, Medayan ini Senin malam. Para penghuni kos kemudian melaporkan ke pemilik dan ditinjau. Saat membuka kamar, ternyata pintu tidak dalam kondisi terkunci. Begitu dibuka bersama oleh pemilik dan penghuni kos, ternyata korban telah meninggal dunia dalam posisi tengkurap dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat, yang awalnya dikira bau bangkai binatang. Pemilik kos dan penghuni kos kemudian menginformasikan ini dan melaporkan ke aparat kepolisian setempat, yaitu Polres Madiun, yang kemudian datang ke lokasi, menggelar olah TKP awal dan menemukan sejumlah barang bukti seperti obat-obatan dan telepon genggam milik korban. Polisi kemudian menggelar olah TKP awal dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Caruban untuk dilakukan otopsi. Korban diketahui Ica Dwi Anggraini merupakan warga Klumutan. Tadi sore otopsi selesai dan menurut Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Rian Wiraraja, korban dalam posisi hamil 9 bulan. Keluarga korban yang dihubungi mengakui sebenarnya korban selama ini bekerja dan kos di Surabaya. Dan mereka mengetahui korban berada di Madiun dan telah meninggal dunia tadi pagi saat aparat kepolisian Polres Madiun mendatangi rumah mereka di Desa Klumutan.
Abraham. Ya, bagaimana keseharian yang bersangkutan? Ya, Abraham. Ya, apa profesi korban? Bagaimana sosoknya, Arif? Korban selama ini bekerja di Surabaya dan keluarga korban tidak mengetahui pekerjaan apa yang digeluti korban di Surabaya. Korban terakhir berkomunikasi awal bulan Juli, sekitar tanggal 34, dan pulang terakhir pada saat setelah Ramadan, setelah Lebaran bulan tahun ini. Abraham. Terima kasih Arif, laporan langsung dari Madiun, Jawa Timur. Pesta pernikahan di Jakarta Barat dibubarkan petugas Satpol PP. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.